sama sebetulnya. Sebagai manusia dengan semua keterbatasan kita dan kelebihan kita, dan dari semua saudara, kepercayaan pemahaman kita, saudara, kita sama. Tetapi ada satu hal yang kemudian membedakan kita. Bahkan saya mau bilang agama tidak membedakan. Ya saudara, agama tidak membedakan, saudara. Karena kemudian ternyata ada banyak orang-orang yang bilang bahwa saya beragama Kristen, tetapi nggak beda sama orang dunia. Ya. Agama tidak membedakan, saudara. Agama ya hanya sebagai sebuah status saja, tetapi tidak membedakan. Yang membedakan adalah yang Daud katakan, saudara, sama-sama kita baca lagi pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua sudah kita baca 1, 2, 3. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah. Yang membedakan ini rasa takut akan Tuhan. Takut akan, sama bilang sama saya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini yang membedakan. Membedakan seseorang dengan orang yang lain. Dan kalau ini tidak ada, maka jadi sama semuanya. Karena sekali lagi kita boleh, saudara, kita boleh beda agama, satu agama, saudara. Tapi itu hanya menjadi sebuah status belaka. Ya, kalau tidak ditambahkan dengan apa, saudara, rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini akan membedakan. Ya. Takut akan Tuhan ini akan membuat seseorang jadi beda. Beda kualitas, beda apa yang dibuat, beda apa yang dikerjakan. Dan saya percaya apa yang, kalau yang dikerjakan berbeda, maksudnya yang dikerjakan, yang dipikir, yang diperkatakan baik, maka saya percaya hasilnya baik. Ada amin, saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud bilang dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Bukankah setiap kita juga sama? Dosa berbisik di telinga kita, dosa juga berbisik di hati kita, dosa berbisik di pikiran kita. Sama untuk banyak hal ya, saudara. Ya. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah banyak, ya. Masalah perasaan hati, dendam, kecewa. Apakah itu bicara tentang kebutuhan, hasrat-hasrat, saudara. Saudara, sama. Dosa berbisik. Tapi kemudian saudaraku yang membedakan ini, saudara, rasa takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Rasa takut akan Tuhan ini yang kemudian membedakan. Bukan berarti sebagai orang percaya kemudian perasaan-perasaan ini nggak ada. Bukan berarti ketika kita dibaptis, kita percaya Yesus, lalu kemudian kita didorong, kita diajar untuk kita kemudian setelah terima Yesus kita dibaptis, saudara, ya. Lalu kemudian hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Lalu kemudian kita cari solusi. Oh iya, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, iya betul, penuh dengan Roh. Tapi apa, saudara? Saya harus bilang juga bahwa apakah kemudian hasrat atau bisikan-bisikan yang seperti ini, ya, dosa bertutur kata di lubuk hati ini udah nggak ada lagi? Ada. Ada. Tapi apa, saudara? Roh Kudus yang kita terima, saudara, Roh Kudus yang berhadirat dalam diri kita, Roh Kudus yang penuh dalam diri kita itu bukan membuat pikiran-pikiran atau bisikan itu tidak ada, tapi apa? Semakin memperkuat iman saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Semakin apa? Semakin menambahkan rasa takut akan Tuhan itu dalam diri kita. Rasa takut akan Tuhan itu jadi sesuatu yang lebih kuat. Sehingga ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara, maka takut akan Tuhan inilah yang kemudian jadi pagarnya, jadi tembok. Nah ini, saudara, ya, ketika seseorang hanya jadi orang Kristen tetapi tidak menambahkan dalam dirinya takut akan Tuhan, maka ya dia seperti hidup yang tanpa tembok. Dia seperti kehidupan yang gak punya batas.
Ini yang harus kita pahami. Yang membedakan sekali lagi kita dengan orang dunia bukan tentang yang satu pergi ke gereja, yang satu datang ke kelenteng, yang satu datang ke masjid, yang satu datang ke vihara, apa-apalah. Bukan itu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana ibadah kita, saudara, ibadah kita seperti pagi hari ini akan semakin menumbuhkan takut akan Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara ya. Semakin menumbuhkan, semakin mempertebal, semakin memperkuat, semakin memperkokoh takut akan Tuhan itu ada sama kita. Bukan tentang ibadahnya saja, bukan cuma tentang hadirnya saja. Makanya apa? Makanya bagaimana setiap orang harus dengar firman. Karena dalam ibadah itu kemudian firman diberitakan, dan firman ini mengajar kita bagaimana harus hidup sesuai dengan firman, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana hidup nggak boleh begini, harus hidup seperti apa yang Tuhan mau, sudah. Bukankah itu, sudah? Sehingga ada orang-orang yang dulu, saudara, ada banyak orang-orang yang ngejarnya apa? Ngejarnya pujiannya. Oh ya, pujiannya enak. Oh ya, pujiannya, aduh, pujiannya tuh menyentuh hati. Aduh, pujiannya tuh bawa sampai ke surga. Pujiannya bawa saya sampai ke surga, sampai ketemu sama Tuhan. Aduh, iya, hebat, bagus begitu. Tapi ketika kemudian firman gak pernah mendarat, tapi ketika kemudian firman gak pernah menjamah, tapi ketika firman kemudian gak pernah jadi daging dalam diri kita, rema, firman hanya sebagai pengetahuan, firman hanya sebagai sebuah apa, saudara, yang firman Tuhan katakan, Paulus bilang menyukakan hati, ya, menyukakan hati, menghibur, nguatin, kasih apa janji-janji bahwa saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau cuma sekedar itu firman yang kita cari, maka takut Tuhan nggak pernah jadi benteng, nggak pernah jadi pagar, nggak pernah terbangun dalam hidup. Karena yang membuat hidup kita diberkati atau tidak diberkati adalah ketika hidup kita takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Yang akan membuat kita beda, kualitas kita beda, dan Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam hidup saya dan saudara ketika kita bangun hidup yang seperti ini, takut akan Tuhan ada sama kita. Ini, saudara, ya. Mengapa saudara harus ibadah? Mengapa saudara harus kejar Tuhan? Kenapa? Ya itu sebetulnya. Disitulah tembok iman itu. Apa yang tembok iman itu sebetulnya? Takut akan Tuhan. Karena sekali lagi hidup kita nih, saudara, tiap hari saudara, ya, tiap hari dosa bertutur kata seperti Daud. Dosa bertutur kata di lubuk hati kita, di pikiran kita, aduh, macam-macam. Dan ini yang membedakan. Kapan itu, saudara, ketika takut akan Tuhan itu terbangun. Jadi saya nggak percaya nih, saudara, saya nggak percaya orang yang nggak pernah ibadah lalu kemudian takut akan Tuhan. Saya kurang percaya. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu munculnya dari apa? Dari firman yang dia dengar. Dari firman yang dia dengar. Dari apa? Dari persekutuan pribadi dia dengan Tuhan. Itu terbangun. Itu dibangunnya sudah dari apa? Dari ibadah kita. Dari dengar firman Tuhan kita. Makanya iman, kata Alkitab, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, katanya. Iman itu timbul, iman itu terbangun dari apa? Dari pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Di dalam iman ada percaya, betul. Di dalam iman ada penyerahan hidup, berserah total sama Tuhan, betul. Tapi di dalam iman juga ada yang namanya takut akan Tuhan. Jadi itu sudah yang membedakan kita dengan orang dunia. Ya. Dan yang membedakan saya dan saudara, kita dengan kita, saudara. Kalau apa, saudara? Kita bisa sama sepertinya kelihatan. Tapi apa? Yang kemudian membedakan seperti itu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan jadi patokan Tuhan. Takut akan Tuhan jadi standarnya.
untuk memberkati seseorang, untuk mempercayakan, untuk mengangkat seseorang, maka standarnya, penilaiannya yang Tuhan lihat adalah seberapa besar, sudah seperti apa hidupnya takut akan. Ini bagian yang pertama yang kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11, sama-sama kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kita belajar banyak hal dari kitab Mazmur, saudara. Ya, karena saya percaya Mazmur itu bukan cuma betul firman itu diilhamkan dari Roh Kudus, tetapi saya percaya juga ini hasil dari pengalaman hidup. Ini hasil dari pengamatan hidup. Ini hasil dari sebuah dari sebuah pengenalan tentang perjalanan hidup. Jadi nggak cuma asal ngomong, itu sudah. Nggak cuma asal ngomong. Ada banyak orang yang asal ngomong, nggak ngerti apa-apa. Cuman dia tahu kalimat-kalimat bagus, dia tahu kata-kata bagus, dia tahu ungkapan-ungkapan yang bagus, maka dia sebutkan gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah tahu. Ya, dia sendiri nggak pernah tahu dia kayak orang bilang begini, saudara, diam itu emas katanya. Ya, semoga orang yang mencetuskan kalimat itu dia tahu arti itu, dia pernah ngalamin itu, dia pernah dapatkan manfaat dari apa yang dia ungkapkan. Diam itu emas, ya saudara. Ya, semoga seperti itu. Ya. Orang yang pertama mengungkapkan, mencetuskan kalimat itu, bahasa itu, dia tahu arti makna. Nggak cuma asal ngomong, asal cetus, asal keluar, gitu. Bagus kata-katanya, bagus kalimat. Seperti Daud, saudara. Daud ketika dia mengungkapkan sesuatu itu sudah jadi pengalaman hidup. Dan di ayat ini dia berkata, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang-orang yang tulus hati. Apa sih saudara dari ayat ini? Ya, yang saya mau bilang, sudah Daud lagi ngajar kita begini. Pengenalan kita akan Tuhan, sudah sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan membuat kita memiliki hati yang tulus. Kita nggak akan jadi memiliki hati yang tulus nih saudara ya. Kalau apa? Kalau kita nggak ngalamin yang namanya pengenalan akan Tuhan. Itu saudara. Kayak gini, kita nggak akan kenyang kalau kita belum makan. Dahaga kita nggak akan hilang kalau apa? Kalau kita belum minum, dipuaskan sama minum. Sama saudara ya. Daud lagi bilang bahwa hati yang tulus itu saudara, hati yang tulus itu hasil dari apa? Itu produk. Itu produk. Hati yang tulus itu produk, saudara. Dari apa? Dari sebuah proses. Proses apa? Pengenalan akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Menghasilkan hati yang tulus. menghasilkan hati yang Produk. Pabriknya di mana? Pengenalan akan Tuhan. Gitu. Dan pengenalan akan Tuhan sebetulnya bukan cuma menghasilkan produk hati yang tulus, banyak. Salah satunya ini. Hanya salah satu dari sekian banyak produk yang akan dihasilkan dari apa? Dari hasil pengenalan kita akan Tuhan. Ini saudara. Kita bicara tulus, tapi kita nggak pernah belajar mengenal akan Tuhan. Sesuatu yang nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bahkan saya mau bilang begini, pengenalan akan Tuhan itu bukan cuma tentang ibadah, bukan sekedar ibadah, enggak. Saya mau bawa saudara lebih dalam lagi, saudara. Ya. Saya mau bawa saudara pada pengertian yang lebih dalam, lebih sulit. Ya.
Karena kan kalau kita bicara matematika bukan cuma tambah-tambahan, matematika bukan cuma pengurangan, matematika bukan cuma perkalian. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, maka lebih rumit tuh bicara tentang matematika. Betul saudara? Ya. Kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, dulu saya berpikir bahasa gitu, pelajaran bahasa Indonesia. Saya pikir gampang itu membaca, ya, koma, tanda baca, koma, titik, tanda seru, tanda tanya, ya saudara. Enggak, ternyata kalau kita bicara tentang bahasa, sudah itu rumit. Apa penggabungan, ya saudara, ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, maka kita akan diajar tentang nulis begini. Apakah kata bersama-sama tuh sama-samanya digabung atau dipisah? Iya kan saudara? Kalau kita tulis gini, berkewajiban gitu. Berkewajiban itu sebenarnya disambung atau dipisahin. Itu kan rumit saudara. Ngerti ya saudara ya? Ya. Jadi bagaimana kita nyambung tambahan dan itunya tuh disambung apakah dipisah gitu. Saudara. Itu kan nggak gampang. Apakah kemudian ketika nulis gelar, saudara, nulis gelar ya, doktor, orang kadang-kala nulis D besar, R besar. Tapi kan sebetulnya doktornya dokter apa gitu, saudara. Ya, dokter gelar atau kan dokter apa? Beda penulisan. Jadi maksud saya, ilmu itu saudara, kalau kita pelajari dia akan lebih dalam. Sama, saudaraku, kalau kita bicara tentang kekristenan, kalau kita bicara tentang kerohanian, saudara, maka kita harus sadar bahwa kalau kita mau lebih lagi, maka kita harus lebih dalam lagi. Hal-hal yang akan diajar kepada kita, hal-hal yang akan kita terima akan lebih rumit sepertinya, akan lebih sulit seperti. Makanya saya katakan pengenalan akan Tuhan bukan cuma bicara, oh iya pengenalan akan Tuhan, oh iya ibadah, yang penting saya ibadah. Enggak. Bahkan ketika saudara bilang begini, oh iya Pak Gem, saya mau mengenal Tuhan lebih dalam. Tiap hari aja sekarang saya komitmen, tiap hari saya mau doa pagi. Saya mau bilang begini, enggak juga. Jadi pribadi sudah. Jadi gimana? Maksud saya, saudara, ketika kita beribadah harus disertai dengan apa? Dengan sebuah hati yang terbuka, dengan sebuah rasa haus, dengan sebuah apa? Hati yang rendah. Sehingga apa? Firman itu mudah mendarat tertanam dalam hati kita. Bisa bilang amin, saudara. Karena kemudian Alkitab bilang sama kita begini, ada benih yang ditabur dan benih itu nggak pernah tumbuh. Ketika apa? Benih itu jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Itu saudara. Ada benih yang nggak pernah tumbuh. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang nggak pernah tumbuh sih, tapi kemudian dia tertekan gitu, mati akhirnya. Ketika apa? Di semak belukar, di semak duri. Artinya yang Tuhan lagi mau ajar sama kita, bagaimana kita beribadah, tapi kemudian hati kita menjadi hati yang subur. Ada amin saudara. Hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang tanpa penolakan. Disitulah kemudian saya percaya, disitulah saudara, pengenalan akan Tuhan ini akan bertumbuh dalam diri kita. Kemarin kami rapat, saudara, dan satu hal yang saya sampaikan, kita punya banyak program bagus-bagus. Tapi maaf ini, ya, kami punya kecenderungan, apakah itu hanya di GSPDI, tapi saya pikir bukan cuma di GSPDI, di mana-mana. Ya, bahwa kadang-kadang orang nggak pernah mau belajar. Ya, orang susah, udah tahu kecil, tapi nggak pernah mau mengupgrade diri, nggak pernah mau membuka diri, nggak pernah mau diajar, ya,
ngerasanya udah cukup, ngerasanya udah pinter, ngerasanya udah bagus. Ketika kita selalu merasa diri udah bagus, ngerasa diri udah pinter, ngerasa diri udah cukup, maka ya kita nggak pernah tuh ngalamin yang namanya terobosan. Sama halnya dalam kekristenan kita. Kalau kita ngerasa udah bagus, saya rohani udah bagus, udah cukup kok, saya udah cukup, maka sudah nggak pernah lebih melangkah satu langkah ke depan lagi. Nah ini yang mengalihkannya. Berapa banyak orang yang kemudian rohaninya stuck. Yang saya lihat, saya bahas itu di depan hamba kita, ya banyak orang yang pelayanannya stuck gitu, nggak ngalamin apa-apa, udah segitu aja. Kenapa? Karena nggak pernah mau nyerep, karena nggak pernah mau belajar. Kenapa? Karena dia tutup, dia bentengi dirinya. Dia nggak mau belajar, dia nggak mau masukkan itu jadi sebuah apa? Sesuatu yang menambah, sesuatu yang mendorong dia. Saya ingat saudara dalam waktu zaman Komsel, ya, waktu zaman Komsel, saudara, zaman Komsel, saya tertarik sama Komsel karena saya lihat Komsel, saya nggak pernah ngikutin seminar Komsel, nggak pernah, saudara, ya, saya nggak pernah ikut sama seminar Komsel tahun 2000-an ya, saudara, tahun 2000-an awal. Saya nggak pernah ikut, cuman saya beli beberapa buku dan saya baca, saya pelajari Komsel. Sebelum saya pada akhirnya mencetuskan untuk bikin Komsel, hadirkan Komsel di gereja kita. Saya belajar, saya belajar beberapa buku, ya ada beberapa metode yang ada di dalam Komsel dan saya belajar. Saya tahu, kalau saya melihat, saya baca, saya semakin tertarik. Maksud saya gitu, oh betapa pentingnya Komsel itu hadir di satu pelayanan. Betapa pentingnya, betapa sangat menolongnya ketika Komsel ini hadir dalam sebuah gereja, dalam sebuah pengembala. Sudah, karena kalau kita bicara Komsel, maka ada banyak plus minus, ya saudara, ada banyak plus minus, ada banyak juga pro dan kontra, ya. Ada kawan-kawan saya yang saya ajarkan, yang saya tawarkan Komsel, dia nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena lebih mereka bilang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Pak. Lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ya kan masing-masing, saudara. Ya. Lalu kemudian dia bilang, wah bahaya Pak kalau begini, nanti orang-orang yang jadi gembala-gembalanya, jadi pemimpin-pemimpinnya bisa tiba-tiba bisa memberontak katanya. Kan dari ya saudara, kalau cara berpikirnya begitu kan bingung. Ya saudara, nanti berontak, udah ada jemaat, nanti berontak dibawa kabur, dibawa lari jemaat, pada jadi pendeta semua. Jadi di situ pro dan kontra. Ya, sama waktu saya mau bilang begini, waktu saudara dengar firman Tuhan dalam diri saudara ada pro dan kontra, kan? Iya kan saudara? Ada pro, ada satu sisi pro, ya hati kita pro, tapi ada satu sisi bagian kita yang bilang enggak. Ini tantangan kita untuk kita mengenal Tuhan, mengalami pengenalan Tuhan ya seperti itu. Sehingga yang saya bilang jangan hanya sekedar sudah datang, pulang, tapi apa pengenalan akan Tuhan itu nggak pernah tumbuh dalam diri kita. Pengenalan akan Tuhan itu nggak pernah bertambah dalam diri kita. Kenapa? Karena kita cuma dengar firman, itu ya sudah selesai. Beda loh saudara. Ada firman yang kemudian mendarat di hati saudara. Kenapa? Karena hati saudara hati yang subur. Tapi ada firman yang kemudian berlalu begitu saja. Zaman dulu pendeta bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berapa banyak kehidupan Kristen yang nggak pernah bertumbuh pada akhirnya? Kenapa? Karena nggak pernah hatinya nih saudara, ya hati kita nih nggak pernah jadi tanah yang subur. Hati masih berbatu-batu, hati masih bersemak dulu, hati masih di pinggir jalan. Pinggir jalan tuh nggak konsen. Dengan firman yang nggak konsen.
tolong kita ya saudara. Ya. Karena gini, nggak cukup sampai di situ. Karena kemudian pengenalan akan Tuhan kita menghasilkan hati yang tulus. Amin, saudara. Apa sih hati yang tulus? Gampang yang ini, nggak ada udang di balik batu. Dan Tuhan suka dengan orang yang tulus hati. Orang Tuhan tuh nggak suka sama orang yang terlalu banyak umpet-umpetan. Saya lihat terlalu banyak orang yang seperti itu. Terlalu banyak. Saya lihat terlalu banyak pendeta-pendeta juga yang seperti itu. Terlalu banyak ngomong sama ini beda, ini begini beda, ini begini beda. Aduh rumit. Untuk saya ngertiin tuh sudah, untuk bisa ngertiin tuh, aduh terlalu rumit gitu. Banyak. Yang dia pikir itu keahlian. Itu bukan keahlian, itu kebodohan. Itu bukan keahlian ketika engkau terlalu banyak begini sudah. Ya. Terlalu banyak lika-liku, nggak tulus. Itu bukan keahlian, itu kebodohan. Kenapa? Karena saya mau bilang begini, orang tulus nggak pernah bisa dikalahkan. Ada amin. Ya. Orang tulus nggak bisa dikalahkan. Ketika pun dia dijebak, ketika pun dia dijerat, ketika pun ada jebakan di depan dia, nggak tahu caranya Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk tolong orang-orang yang tulus hati. Ada amin. Iya. Saya lihat itu sudah. Orang-orang yang tulus hati selalu dia betul sih. Kadang-kadang dia terjerembab gitu, terjebak. Tapi nggak tahu itu saudara. Saya cuma bilang tangan Tuhan selalu siap sedia untuk menolong orang-orang yang tulus hati. Ada amin saudara. Iya. Dia kadang-kadang kayak jatuh terperosok gitu, tapi tangan Tuhan selalu angkat. Makanya apa? Jadi sasaran kasih karunia-Nya Tuhan orang-orang yang tulus hati. Apa sih kasih karunia? Kalau bicara tentang kasih itu biasa. Tapi kalau kita bicara tentang karunia, itu sudah tidak biasa. Lebih daripada kasih. Maksudnya gini, seperti yang tadi saya katakan, ketika orang tulus ini jalan lalu kemudian terjerembab, itu kan bodoh. Dia nggak hati-hati, ada unsur tidak hati-hati. Tapi apa? Kasih karunia mengangkat, karunia itu mengangkat, belas kasihan Tuhan itu mengangkat. Keren, saudara, keren. Kita butuh kasih karunia Tuhan, ada amin, saudara. Dalam kebodohan kita nggak tahu, tiba-tiba kita jatuh, kita terperosok. Tapi apa? Tangan yang penuh dengan kasih karunia ini siap untuk angkat kita, tegakkan kita. Saudara berbisnis, saudara tulus hati, saudara nggak bengkak-bengkok. Orang jebak, saudara, orang tipu, saudara. Udah bodoh, memang bodoh. Tapi ini orang yang tulus hati selalu tersedia tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Ada amin. Tolong kita dan tolong kita supaya ini dimulai dari apa? Pengenalan akan Tuhan. Dari pengenalan akan Tuhan itu, kerinduan kita mengenal Tuhan lebih lagi membuat apa? Hidup kita di hati kita nih sudah mulai diproses. Kita akan tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Proses saya sudah, tapi juga saya percaya bukan cuma saya yang diproses, Tuhan juga proses sudah. Saya diproses, ampun. Keras banget sampai hari ini. Kalau kita bicara tentang niat, seperti yang tadi topik yang pertama kita bahas, bagaimana firman ini datang sama kita. Kita harus jadi orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu gak balas gitu. Gak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang tulus hati kalau dia dijahatin, dia cuma bisa serahin sama Tuhan.
Ada amin saudara. Tuhan, saya serahin semuanya sama Tuhan. Nggak gampang. Maaf, saya juga nggak cuma khotbah. Saya ngalamin hidup seperti ini, seperti di proses seperti itu. Saya ketemu sama banyak hal. Saya punya kemampuan untuk injek, gebuk, remes. Ada kekuatan, ada kemampuan saya. Tapi yang Tuhan ingatkan, ya. Bahkan Tuhan saya bilang, ya, lepaskan pengampunan. Waduh, ya udah. Tapi bukankah orang-orang yang mendapat kasih karunia itu hidupnya luar biasa, saudara? Ya, Daud dapat kasih karunia, Yusuf dapat kasih karunia, hidupnya dibuat luar biasa. Dan biar kita juga menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Ada amin. Kita mendapatkan kasih karunia. Tolong kita pagi hari ini supaya yang saya rindu, ini yang jadi pesan firman Tuhan, supaya ketika setiap kali kedatangan kita dalam rumah Tuhan, ibadah kita atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan di rumah, itu saudara seperti hati yang subur. Karena saya percaya juga firman itu datang bukan cuma pada waktu saudara dengar firman. Firman itu datang ketika saudara baca firman di rumah. Firman itu juga datang menyentuh saudara, bicara sama saudara pada waktu saudara bersekutu secara pribadi, berdoa pribadi, saat teduh pribadi sama Tuhan. Saat itulah Tuhan bicara sama saudara. Itulah yang saya katakan, butuh kerendahan hati, butuh hati yang bersih. Supaya apa? Ya kita semakin dibentuk sama Tuhan, semakin diajar sama Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan cuma ibadah yang rutinitas, datang, pulang. Sama halnya ketika kita menyembah Tuhan juga, kita mau belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Ada amin saudara ya. Waktu kita menyembah Tuhan, nggak peduli sama suasana, nggak peduli sama bagusnya main musik, nggak peduli sama bagusnya lagu. Tapi kalau hati kita paksakan, angkat, arahkan sama Tuhan, ketemu kok saudara kita sama Tuhan secara pribadi. Nggak peduli sama orang lain. Makanya apa? Sebetulnya perjumpaan kita sama Tuhan itu bukan tentang samaan, keroyokan, bukan. Karena yang saya belajar, orang-orang seperti yang yang wanita yang 12 tahun pendarahan, dia ngalamin Tuhan sendirian. Ketika Alkitab bilang banyak orang berbondong-bondong mengelilingi Yesus, berhimpit-himpitan bahkan. Tapi mereka nggak ngalamin apa-apa. Cuma satu orang yang ngalamin. Siapa? Orang yang hatinya tertuju kepada Yesus. Rindu setiap kali kita datang sama Tuhan, kita dijamah sama Tuhan. Ada amin saudara. Kenapa? Hati kita terarah, tertuju sama Yesus, pribadi yang agung, yang mulia itu. Waktu saudara menyembah Tuhan, bukan lagi tentang lagunya enak, lagunya nggak enak, sebelah nyembah, sebelah nggak nyembah, sebelah tepuk tangan, ya sebelah enggak, ya. Kalau sebelah tepuk tangan, saya juga tepuk tangan, kasih kemuliaan buat Tuhan. Kalau enggak, ya enggak juga. Enggak, ibadah itu bukan kayak gitu. Ibadah itu bukan sekedar ada komando dan tidak ada komando. Sampai sudah ngalamin Tuhan secara pribadi, sudah mengekspresikan penyembahan saudara secara pribadi. Tolong kita saudara, mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, saudara. 14:62.
Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keluarga juga diberkati, tambahkan dalam jiwa yang ada di hidup bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam kiri kami bersama kami. Bahkan semua gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami arahkan setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh kasih anugerah Tuhan. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.